Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kaum Podcast. Nah, Sobat Kaum Podcast, sekarang kita lagi kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Dari Pak Founder kita, salah satu komunitas tentang pengabdian ya, tentang pengabdian volunteer gitu. Nah, mau tahu lebih lengkapnya, boleh nih kita kenalan dulu sama Pak Founder kita. Oke, boleh Kak, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman kaum podcast semua dimanapun berada gitu. Baik, perkenalkan saya Agung Sugra Ya. selaku leader dari Berajah Berdampak. Oke. Kalau boleh tahu mungkin bisa di-spill lagi tentang kepribadian Pak Founder, mungkin kuliah di mana, asal gitu. Oke. Baik, terima kasih Olis. Terkait dengan kuliah di mana itu, saya kuliah di Universitas Mataram, program studi ilmu komunikasi. Sebenarnya saya lulus bentar lagi, insya Allah wisuda di bulan April. Amin, amin. Semoga cepat lulus Kak ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan dari komunitasnya ini apa saja? Oh ya, tapi kita belum kenalan tadi dengan komunitasnya. Ya, nah mungkin bisa dikenalkan dulu kepada teman-teman ke podcast ini apa itu komunitas yang kakak pegang sekarang. Jadi komunitas ini sebenarnya komunitas yang sudah berdiri di bulan Desember yang lalu. Berapa hitungan bulan jadinya komunitas ini sebenarnya bergerak dengan dasar isu-isu sosial, isu-isu sosial yang bergerak di bidang kayak kepada pengabdian masyarakat, kemudian pendidikan gitu. Jadinya komunitas ini benar-benar terinspirasi dari gerakan-gerakan sosial gitu, gerakan-gerakan sosial gitu, tetapi mengutamakan di bidang pendidikan. Jadinya itu seperti itu gambaran komunitas. Nah, sedikit informasi teman-teman kaum podcast yang dimanapun berada gitu. Jadinya komunitas ini seperti namanya gitu sudah kita tahu diambil dari bahasa Sasak gitu. Bahasa Sasak ini berajah ini dalam artian itu belajar. Nah, di mana belajar itu bagian dari pendidikan itu sendiri. Jadinya kita tahu, seperti yang kita tahu, nama komunitas ini yaitu berdampak di belakangnya. Jadinya berdampak ini baik itu berdampak untuk diri sendiri dan berdampak untuk masyarakat secara luas gitu. Jadinya seperti itu gitu. Wis, luar biasa sekali ya, filosofi dari makna dari komunitasnya sudah sangat luar biasa ya. Belajar berdampak ya, sambil kita belajar sambil juga kita berdampak pada masyarakat. Oke. Memang ini sih pemuda-pemuda NTB yang harus dibutuhkan sekarang ini ya. Ya, terus untuk kegiatan-kegiatannya sendiri bagaimana Kak? Nah, sedikit informasi lagi teman-teman kaum podcast dimanapun berada terkait dengan saya sedikit menyampaikan terkait supaya teman-teman tahu nih gambaran bagaimana kemudian kita belum menyinggung program terkait dengan visi dulu, visi dan misi dari komunitas Berajah Berdampak ini, yang dimana visi tersebut yaitu menjadikan Berajah Berdampak sebagai komunitas non-profit, nah dimana memberikan dampak dan perhatian terkhusus ya desa-desa yang ada di Nusa Tenggara Barat kemajuannya gitu. Nah, melalui program yaitu edukatif, kreatif dan solutif. Jadinya seperti itu misinya. Nah, kemudian visi dari Berajah Berdampak ini yang dimana itu terkait dengan satu menjadi mitra pemerintah, yang kedua mengenai menginspirasi seluruh lapisan masyarakat, kemudian memberdayakan pemuda masyarakat secara luas, dan juga tidak lupa menjadikan komunitas ini yang dimana yaitu menjadikan komunitas yang tidak hanya dikenal secara secara regional, tetapi menjadikan komunitas secara nasional tersebut. Jadinya seperti itu gitu. Terus kemudian terkait dengan program, kita sudah menjalankan nih program yang pertama yaitu program Jumat Berkah gitu. Jumat Berkah bersama Berajah Berdampak. Jadinya Jumat Berkah ini sebenarnya seperti kegiatan-kegiatan berbagi gitu, contohnya berbagi sembako, berbagi paket nasi dan lain sebagainya. Itu kita sudah laksanakan itu di bulan Desember, kalau tidak salah di tanggal 19 Desember yang lalu. Kita kolaborasi juga dari beberapa komunitas, terutama komunitas yang sifatnya bergerak dengan
seperti yang kita yaitu aksi sosial khususnya di bidang-bidang sosial tentunya gitu. Nah, jadinya kita laksanakan kegiatan tersebut di TPS. TPS itu tempat pembuangan sampah yang berada di Swete. Nah, jadinya seperti itu rangkaian kegiatannya dan jumlah masyarakat di sana yaitu dia menetap, jadinya dia menetap tinggal di sana gitu sekaligus menjalani pekerjaannya gitu sebagai bisa dikatakan itu kegiatannya sehari-hari. Jadinya mereka menetap yaitu 13 kakak kalau tidak salah gitu. Itu yang pertama program kami gitu. Terus terkait dengan program terdekat khususnya di bulan suci Ramadan ini yang namanya itu berbahagia gitu. Jadinya berbahagia ini merupakan gerakan dan kita inisiasi khususnya di bulan Ramadan ini seperti itu Les gitu. Oke, sudah banyak sekali kegiatannya ya. Dan kegiatannya kegiatan yang sangat besar ya, sangat besar. Apalagi tadi saya dengar berbagi di hari Jumat ya, terus juga berbagi di TPS ya. Sangat luar biasa. Padahal kalau kita hitung-hitung baru lah tumbuh komunitas tapi sudah banyak mengikuti kegiatan. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Nah, untuk mencapai kegiatan-kegiatan seperti itu pasti sulit lah ya, pasti sulit. Nah, mungkin apa tantangannya? Mungkin terkait dengan tantangan tersebut, sebenarnya background kami untuk membangun komunitas ini yaitu benar-benar dari hati gitu. Seperti moto kami yang selalu kami pegang ketika kami menjalani program yaitu karena yang datang dari hati akan sampai ke hati gitu. Ketika teman-teman pengurus baik itu volunteer baik itu panitia khususnya ketika melakukan pengabdian itu tidak lepas dari hati gitu. Ketika dia berbaur dengan masyarakat gitu, berinteraksi dengan anak-anak, setidaknya mereka sampaikan dari hati. Ketika mereka sampaikan hati akan sampai ke hati juga gitu. Nah, jadinya kami tetap berpegang pada itu dan juga ada sedikit loyalitas yang kami pegang di sana, loyalitas dan integritas. Apa loyalitas itu sesuai dengan perkataan gitu dan juga perbuatan kami di sana gitu. Jadinya itu yang coba kami terapkan di sana. Nah, untuk tantangan tentu pasti ada gitu. Tetapi karena kita bergerak di bidang sosial khususnya masyarakat itu tidak lepas dari tantangan itu sendiri, tetapi bagaimana kita memaknai tantangan itu dengan dasar tidak memberatkan diri dulu. Ketika kita melakukan pergerakan itu tentu kita harus menyiapkan diri baik itu secara tim baik itu secara pribadi gitu. Jadinya tantangan kita hadapi itu bisa kita selesaikan dengan full tim itu. Jadinya seperti itu. Oke Bang, ini sangat luar biasa sekali saya dengar ya perjuangannya teman-teman menghadapi segala permasalahan yang ada, dan untuk meniatkan saja itu sangat berat ya. Apalagi sampai ke tahap konsisten untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu, mengumpulkan orang-orang yang berbeda, tujuan yang berbeda, namun ingin kegiatan ini sukses bersama itu menurut saya sangat susah sekali. Apalagi ketika kita berbicara tentang soal pendanaan ya, itu pasti sangat susah sekali Bang untuk mengumpulkan itu semuanya. Saya salut sekali dengan kegiatan-kegiatan dan perjuangan teman-teman semuanya. Nah, terus Bang, untuk harapan teman-teman sendiri dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, dengan adanya komunitas ini, apa sih keinginannya gitu, harapannya? Sebenarnya harapan kami seperti visi yang kami coba gaungkan untuk teman-teman yang selalu saya tanamkan ke anggota kami, yaitu pertama terkait dengan menjadi mitra kerja pemerintah yang seperti yang saya sebutkan awal gitu, terus kemudian selalu menginspirasi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu memberdayakan pemuda masyarakat, itu yang selalu kami pegang gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan harapan-harapan ini, karena bahwasanya ketika kita berbicara anak muda tentu dengan gagasan pemikirannya, ketika melakukan pergerakan tentu dengan semangat juangnya gitu, tidak lepas dari aksi-aksi sosial itu. Apalagi kami komunitas Belajar Berdampak itu bergerak dengan hati tadi gitu. Jadinya tidak menutup kemungkinan untuk menginspirasi anak-anak muda, karena kalau berbicara pengabdian tidak lepas dari
yang pasti saya sampaikan yaitu kalau menurut saya itu candu, kenangan, kekeluargaan dan kasih sayang gitu. Jadinya itu yang kita bisa sama-sama harapkan gitu. Ketika kita sudah bergerak, otomatis kita bisa setidaknya maju satu langkah lebih jauh dengan teman-teman yang ketika tidak bergerak sama sekali gitu. Apalagi yang melihat ketika aksi-aksi sosial sifatnya kebermanfaatan itu tidak lepas dari hal itu gitu. Ketika kita melakukan satu contoh program gitu, ketika besoknya yang kita akan laksanakan program Ramadan yaitu berbahagia, kepanjangan dari berbahagia itu berbagi berkah kebersamaan di bulan suci Ramadan gitu. Jadinya seperti itu gitu. Ketika kita sudah berkegiatan, otomatis kita bisa menciptakan kebermanfaatan itu. Contoh ketika kita melaksanakan besoknya di panti asuhan Al-Ikhlas Ampenan itu tentu dengan 30 orang anak-anak di sana, ketika kita melakukan interaksi itu, ketika kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, yang seperti saya sampaikan tantangan itu sirna gitu. Tantangan itu sirna dengan melihat senyumannya, kebahagiaannya gitu di sana kita ciptakan gitu. Terus kemudian saya sepil terkait dengan kegiatan atau program berbahagia ini. Pertama ada biasalah sambutan, kemudian ada sambutan dari pihak yayasan, kemudian ada terkait dengan games di sana, games dengan adik-adik atau anak-anak di sana gitu. Terus kemudian selanjutnya ada cerita Islami tentang seputar Ramadan gitu. Kita sama-sama garap dengan teknis dan rundown acara yang sedemikian rupa gitu. Kemudian terakhir berbuka bersama sama anak-anak gitu. Terus kemudian itu nah itu jadinya seperti itu Lis. Nah, di mana program kita ini benar-benar itu banyak sebenarnya. Salah satunya berbahagia ini, apalagi momentum Ramadan ini sangat luar biasa gitu. Kebermanfaatannya luar biasa, tidak hanya untuk kita tetapi luar biasa untuk orang juga gitu. Ini sebagian daripada ibadah juga gitu. Nah, maka dari itu kita melihat keadaan di sana, itu kita melaksanakan kegiatan. Kita juga oprek volunteer teman-teman semua. Mungkin bisa kepoin terkait dengan media sosial kami Berajah Berdampak, yaitu kita buka open volunteer sekaligus open donasi juga di sana gitu. Nah, open donasi ini berbentuk ada uang tunai dan juga buku atau alat tulis. Nah, itu seperti itu open donasinya. Itu kita masih buka kok teman-teman. Dari tanggal 2 kemarin, 2 Maret sampai dengan 20 gitu. Jadinya seperti itu. Nah, untuk open volunteer tersebut kita sudah tutup karena memenuhi kuota dari oprek yang kita sudah laksanakan. Alhamdulillah antusias dari masing-masing pendaftar itu, bahkan kita sudah tutup list gitu, tapi antusias untuk nge-DM kita itu sangat banyak sekali yang masuk DM atau chat personal gitu melalui kontak dari media sosial kami gitu. Jadinya seperti itu gitu. Belum kita berbicara terkait dengan program selanjutnya yang akan kita garap di bulan Juli yang akan mendatang gitu. Jadinya seperti itu. Oke, kayaknya kita harus ikut ini ya. Kalau kita nggak ikut nih rugi banget ya. Oke. Nah, harus ikut sih kayaknya. Benar-benar harus ikut. Harus ikut ya. Nah, saya sangat tertarik ya dengan kegiatan volunteer seperti ini, dan alhamdulillah saya juga mengikuti beberapa komunitas yang ya kurang lebih mirip lah kegiatannya seperti ini. Memang rasa yang rasa yang kita rasakan itu ya sangat candu ya. Rasa kebahagiaan kita itu berbeda lah dengan dengan hal-hal yang mungkin tidak bisa dibayar dengan uang gitu. Benar. Ya walaupun banyak orang yang bilang ngapain ikut kegiatan volunteer, toh nggak digaji, toh nggak dapat apa-apa, cuma datang capeknya saja. Ngapain datang ikut volunteer, toh orang-orang yang di sana gitu-gitu aja gitu. Dan banyak lah gitu. Tapi saya rasa orang-orang yang belum ngerasain volunteer harus merasakan. Karena pengalaman yang saya selama ikuti bergerak di bidang sosial khususnya itu, ketika kita merasa tidak pernah apa yang kita rasakan ketika kita tidak ikut volunteer, teman-teman tidak merasakan apa yang kita rasakan. Contohnya, misal ketika kita melakukan ikut volunteer atau mengikut program kegiatan selama 1 hari misalnya gitu. Teman-teman yang tidak ikut tidak merasakan yang seperti saya sebutkan tadi, kebahagiaan, rasa kekeluargaan itu. Kalian juga mendapatkan relasi khususnya gitu. Relasi ini sangat dibutuhkan ketika kalian melangkah
melangkah ke dalam jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Apalagi mahasiswa gitu, apalagi mahasiswa ini sangat bisa dikatakan itu notabene itu sangat membutuhkan terutama relasi gitu. Nah, ketika melakukan program khususnya gitu, kita menjalani ikut rangkaian sebagian kegiatannya gitu. Rasa lelah itu sirna, hilang ketika kita melihat senyuman anak-anak panti gitu. Senyuman kebahagiaan yang kita rasakan itu kita merasakan positive vibes-nya gitu. Jadinya benar-benar yang kita rasakan itu positif banget gitu. Jadinya apa yang kita rasakan, apa yang kita bisa ciptakan di sana itu bisa kita rasakan sedemikian rupa gitu. Bagi saya candu banget kalau gitu. Ya, kemarin saya mengikuti kegiatan ini berbagi senyumannya dengan SLB kan bareng Pak Founder juga. Ya, benar. Ya, itu sangat menyentuh sekali ya melihat mereka yang yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, dengan ada juga yang disabilitas dan orang-orang anak-anak yang autis. Itu tuh membuat kita itu sadar betapa ternyata Allah itu memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita, dan dengan kehadiran kita bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka itu kita sadar ternyata ada orang-orang yang butuh kita gitu untuk bisa berbagi kesenangan kepada mereka gitu. Seru banget. Jadi kalau ada kegiatan volunteer gitu, insya Allah ikut lagi. Oke, sedikit teman-teman kaum podcast ya, dimanapun berada, sedikit informasi. Jadi goals tujuan dari komunitas kami ini, yang pertama itu satu, pemerataan pendidikan, kedua terkait dengan kolaborasi dengan berbagai instansi baik itu swasta, pemerintah gitu. Terus kemudian membangun SDM yang unggul tentunya terkhusus di pemuda gitu melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadinya seperti itu goals kami itu, apalagi kita berbicara pendidikan ya. Khususnya pendidikan itu sangat dibutuhkan baik dari segi wawasan dan juga baik segi dari wawasan pengetahuannya juga sangat dibutuhkan, karena kalau menurut saya pendidikan itu nomor satu gitu. Pendidikan ini sangat nomor satu. Ketika kalian terjun ke masyarakat, otomatis intelektual yang kalian bawa, apa yang kalian dapatkan ke kampus itu bisa kalian berikan ke masyarakat gitu. Jadinya seperti itu. Nah, pendidikan terutama komunitas kami ini benar-benar fokus sama pendidikan. Apalagi kita berbicara tingkat literasi di NTB ini sangat rendah sekali gitu. Justru bahkan dia itu nomor berapa ya? Di antara seluruh provinsi se-Indonesia ini NTB itu di bawah gitu. Di bawah. Kalau nggak salah di bawah dari NTT kalau tidak salah, atau di atas NTT ya kalau nggak salah gitu. Nah, seperti itu. Apalagi tingkat literasi ini sangat dibutuhkan. Apalagi kalau kita berbicara literasi, tentunya teman-teman kaum podcast gitu dimanapun berada itu tentunya, apalagi kita berbicara literasi itu sangat dibutuhkan, apalagi untuk menekankan bagaimana kemudian kita bisa menganalisis suatu persoalan dengan yang kita ceritakan gitu, dengan kurikulum yang kita bawa gitu. Anak-anak tuh jadinya senang banget gitu, dengan tidak hanya belajar secara formal saja di sekolah, tetapi dengan hal-hal sifatnya seperti itu bisa mengedukasi lebih banyak lagi tentang analisis cara berpikir mereka gitu, untuk menjalan cara berpikir mereka gitu dengan melalui cerita inspiratif itu sendiri gitu. Iya. Luar biasa. Saya sangat terinspirasi jadinya ini. Nah, Kak, terkait program-program dari Beraja Berdampak itu sudah sangat luar biasa. Nah, jadi bagaimana sih harapan Kakak kepada pemuda-pemuda yang ada di NTB ini untuk bisa nih sama-sama kita kolaborasi, sama-sama nih kita bangun pendidikan di NTB, kita bangun anak-anak yang ada di sini, apalagi desa-desa yang ada di pelosok sana. Bagaimana Kak harapannya? Oke, harapannya terkhusus untuk anak-anak muda khususnya di Nusa Tenggara Barat itu, kita muda hanya sekali teman-teman semua. Kita manfaatkan, kita perluas relasi kita, jaringan kita, karena kita tidak tahu untuk 10 tahun ke depan kita jadi apa, tetapi melalui gerakan-gerakan seperti ini kita bisa menciptakan perubahan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Itu jadinya setidaknya kita bisa meringankan, itu kita bisa membantu sedikitnya apa yang kita berikan untuk pemerintah itu bisa kita sama-sama ringankan gitu. Jadinya tidak lepas dari itu. Kalau kita berbicara anak muda itu tentu dengan dasar intelektual mereka, dengan dasar pemikiran mereka, dengan dasar gagasan mereka. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, otomatis sia-sialah masa muda kalian. Karena seperti kata Buya Hamka, yang membedakan ikan yang mati dengan ikan yang hidup yaitu ikan yang mati terbawa arus dan ikan yang hidup melawan arus. Itulah yang membedakan orang yang bergerak di bidang-bidang sosial seperti ini. Jadinya mereka tidak tahu bagaimana kemudian dia bisa tidak lepas dari semangat seperti itu. Jadinya seperti itu, Lisda. Bagaimana kemudian kita bisa menginspirasi melalui media sosial, khususnya anak-anak muda ini, bagaimana kemudian yang bisa bergerak untuk meringankan beban-beban yang ada, terutama SDM kita gitu. Oke, terima kasih. Nah, terakhir nih Kak, boleh kita minta kata-katanya hari ini? Kata-kata hari ini. Oke. Apa ya? Boleh kata-kata bijak lah untuk teman-teman pemuda ini. Oke, sedikit lagi terkait dengan program kami supaya lebih jauh lagi Oke, gitu boleh, ya, supaya komunitas dari Berajah Berdampak ini masif untuk teman-teman bisa jangkau, karena sifat ini teman-teman seperti kata Nabi Muhammad ya, tidak lepas dari kebermanfaatan, itu sangat luar biasa dampaknya gitu. Jadinya seperti itu. Nah, program kami terkhusus di bidang pengabdian yang kami akan laksanakan di bulan Juli, terletak di KLU Pengabdian Masyarakat gitu. Nah, kita angkat isu-isu pendidikan tadi gitu. Jadinya kita bisa laksanakan itu di KLU di Batu Ringkit kalau tidak salah nama lokasinya gitu. Itu bisa kita tinjau nanti teman-teman dari Berajah Berdampak untuk meninjau hal itu. Itu terkait dengan pengabdian. Terus kemudian hari-hari besar, contohnya 17 Agustus, kita akan bisa menyelenggarakan kegiatan di sana untuk memeriahkannya. Terus Hari Pahlawan 10 November itu kita ada kegiatan sifatnya itu memperingati seperti itu juga. Seperti itu Nah, untuk kata-kata hari ini mungkin yang saya bisa sampaikan, kalau tidak hari ini kapan lagi kita bergerak gitu. Intinya banyak-banyaklah menebar kebermanfaatan, karena kebermanfaatan ini sangat luar biasa dampaknya, terutama untuk anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat. Itu kalau pengen join dengan komunitas Berajah Berdampak, silahkan untuk menebar kebermanfaatan seluas-luasnya gitu. Sejatinya bagi saya itu pengabdian itu tidak ada hentinya. Pengabdian ini tidak lepas dari bagaimana kemudian kita bisa kebermanfaatan itu sendiri gitu. Jadinya seperti itu. Oke, luar biasa kali. Tepuk tangan dulu ya. Oke Kak, terima kasih banyak ya untuk sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Oke teman-teman semuanya, teman-teman kaum podcast ya, semoga disampaikan oleh pemateri kita pagi hari ini bisa memberikan dampak positif ya kepada teman-teman dan menyadarkan kita semuanya betapa pentingnya kita memberikan dampak kepada masyarakat ya, betapa pentingnya pemuda ini menuangkan segala pemikirannya, segala tenaganya ya, dan semoga kalian semuanya puasanya lancar. Amin. Ya, amin. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.